Salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip dari sobat Jam Trok Mania, Om Bro jawab ya. Yang di request yaitu Om Bro detail perbedaan dan penyebab cucak hijau over birahi dan over emosi itu seperti apa, dan tolong lebih detail lagi untuk penjabarannya ya. Seperti ini untuk sobat Jam Trok Mania ya. Kalau kita menjabarkan secara detail itu nantinya akan menguras durasi, atau durasinya itu banyak sekali atau panjang sekali. Jadi di sini Om Bro akan bercerita berdasarkan poin-poin yang sangat ringkas sekali supaya video juga tidak terlalu banyak durasinya. Nah, kita masuk pada sesi yang pertama yaitu cucak hijau over birahi. Nah, cucak hijau over birahi adalah cucak hijau yang dimana kelebihan birahi sehingga akan menyebabkan burung itu gembung, melet, dan susah untuk gacor. Contohnya yaitu kalau burung over birahi dia nakal, kadang dia turun sambil bunyi kwek 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 kwek. Kadang saat melihat orang dia muter-muter di sangkar, terbang sambil bunyi krek 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 krek. Itu adalah cucak hijau yang terkena over birahi ya. Gembung, melet, nakal, istilahnya ya kayak gitulah, nggak karuan itu yang namanya terkena over birahi ya. Seperti itulah, agak sedikit nakal pada cucak hijaunya. Terus apa solusinya Om Bro? Nah, solusi yang terbaik apabila cucak hijau itu terkena over birahi yang parah, sebaiknya Anda menyendirikan cucak hijau itu ya. Sendirikan di lokasi yang aman atau dijauhkan dari burung-burung gacor di rumah Anda. Selanjutnya yaitu berilah perawatan khususnya pada buah. Selama birahi itu belum turun, silahkan menggunakan buah-buah yang banyak sekali mengandung air seperti pepaya, gambas, timun, itu kan banyak air. Tapi jangan diberi semangka atau melon ya, kurang bagus. Jadi diberi makanan itu secara berselang-seling, dan nantinya cucak hijau itu sedikit demi sedikit akan turun over birahinya. Dan untuk sebaiknya saat over birahi harus dipangkas ya. Nya yang semula pagi 4 sore 4 silakan dipangkas menjadi pagi 2 sore 2, itu untuk mempercepat hilangnya over birahi. Dan untuk selanjutnya yaitu over emosi. Nah, over emosi ini tandanya cucak hijau itu nakal. Kadang dia suka matuk kalau dimasukin sangkarnya pakai tangan. Kadang dia suka matuk-matuk ruci sangkar. Kadang dia suka turun sambil terbang kecil-kecil. Itu yang dinamakan over emosi. Kalau over emosi pada cucak hijau, dia mendengar suara cucak hijau dia akan ekstrim. Dia melihat kita, dia di samping nakal, dia juga akan mudah ngentrok, karena itu yang namanya over emosi. Dan over emosi ini apabila cucak hijau itu buat lomba, nantinya cucak hijau itu juga akan bunyi monoton atau gelondongan. Karena gelondongan pada cucak hijau itu karena efek dari tingginya emosi yang ditimbulkan oleh burung itu sendiri ya. Jadi apabila Anda punya cucak hijau itu sedang over emosi ya, sekali lagi over emosi itu tandanya burung itu ekstrim. Dia kalau ada orang, misalkan kita mau mengganti pakan, dia tidak takut tapi kadang akan menyerang. Terkadang dia akan menyerang ruci,
uji sangkar atau mematuk-matuk apa itu pakan ya, cepuh pakan dan lainnya. Dan untuk mengatasi atau menghilangkan yang namanya over emosi ini, sebaiknya saat melihat cucai-cuc itu dengan perilaku seperti itu, segeralah cucai-cuc itu di-track ya. Kalau Anda tidak punya lebih dari satu, Anda bisa track dengan punya teman. Kalau tidak punya ya Anda bisa menggunakan kaca sebagai track di mana untuk membuang emosinya itu. Dan yang selanjutnya Anda rutinlah memandikan cucai-cuc itu secara rutin atau berkala selama terkena over emosi. Sering-seringlah cucai-cuc itu dimandikan, karena dengan dinginnya air, temperamen atau nakalnya cucai-cuc itu akan berangsur-angsur pulih gitu ya. Dan untuk selanjutnya, saunalah cucai-cuc itu dengan cara kerodong kering, burung kering selama 1 jam. Apakah sauna itu tidak menimbulkan emosi berlebih? Ya, karena sauna itu fungsinya untuk menaikkan emosi, dan birahi juga berfungsi untuk menurunkan emosi serta birahi pada cucai-cuc. Tetapi untuk sauna ya, burung kering, kerodong kering itu, dan di dalam sauna Anda kasih bis, apa itu kok bis, kasih pepaya ya, pepaya atau tomat agar dia tidak kehausan. Karena di sauna itu kan panas ya, panas sempruang gitu, karena terhalang oleh apa itu, udara itu terhalang oleh apa jenis kerodong ya, terhalang oleh kerodong itu. Jadi ya memang sauna itu yang terbaik ya 1 jam, jam 7 sampai jam 8 ya, seminggu sekali di sauna. Nantinya burung akan tampil maksimal dan akan terbuang yang namanya over emosinya itu. Kalau over emosi tidak ditangani ya selamanya dia akan gelondong saat digantangkan. Digantangkan dia ekstrim, full hiper, full ngentrop, tetapi suara gelondong. Terkadang cucai-cuc itu sama sekali tidak keluar suara, cuman ekstrim getar-getar saja. Itu yang dinamakan over emosi. Karena over emosi ini biasanya terjadi pada kelebihan EF atau settingan yang terlalu tinggi, juga disebabkan oleh gagalnya lomba. Apalagi musim saat ini ya, musim hujan, pagi udah disetting sedemikian rupa, sore mau buat lomba, sore hari hujan. Jadi settingan itu sia-sia, dan kalau tidak kita rubah settingan itu, nantinya burung akan tinggi sekali untuk over birahi dan emosinya, sehingga akan menyebabkan over emosi ya gitu. Jadi hanya itu ya untuk sobat-sobat Jamtrok Mania. Apabila ada kekurangan atau kurang komplit atau kurang detail lagi, silahkan ditanyakan lagi, nanti akan di next video selanjutnya atau sambungan pada video klip ini atau video tip ini. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.